Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Ta'zim dan kemuliaan kita bersama Yang Mulia Abuya beserta Ummi dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada, semoga kiranya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan perjuangan beliau dan disampaikan segala apa yang menjadi cita-cita beliau. Kita hormati dan muliakan bersama Yang Mulia guru kita, pimpinan Surau Tarekat Al-Muhtadin Kampung Ujung beserta seluruh keluarga besar beliau. Semoga juga senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan, dan terus Allah berikan kekuatan untuk membimbing si murid kita-kita ini dalam memperbaiki ibadat, memperbaiki akhlak, memperbaiki batin, agar tertujulah tujuan batin kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan bersama juga guru kita Wali Nanggero MPTTI Aceh Singkil beserta keluarga dan seluruh jajaran dalam MPTTI Aceh Singkil. Yang kita hormati bersama Kepala Kampung Ujung beserta seluruh perangkatnya, BPG beserta seluruh anggota, dan juga para guru-guru, para tengku, para ustadz yang berhadir, dan seluruh hadirin dan hadirat orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, muhibbin dan muhibbat, seluruh hadirin hadirat yang berhadir di surau yang kita cintai ini. Semoga kita semua kiranya mendapatkan keberkahan dari Allah. Mohon maaf juga yang kami muliakan Bapak Imam masjid yang kita cintai di Kampung Ujung ini, dan seluruh panitia pelaksana. Yang tadi Pak Kecik menyampaikan ketua panitia yang malam ini bertugas juga adalah ketua panitia pada peringatan Isra Mi'raj di Masjid Baitur Rahmah. Nah, ini luar biasa ini. Dua tugas diemban sekaligus. Nah, mudah-mudahan ke depannya bertambah lagi tugas ini. Amin. Bang Milki jangan amin-amin saja. Dukung juga. Nah, siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesekian kalinya kita memperingati Isra dan Mi'raj ini. Tiap tahun malah kita mungkin hadir di setiap peringatan-peringatan hari besar Islam, Maulid, Muharram, termasuk juga Isra. Kita kadang-kadang hadir setahun itu dalam satu mata acara, mungkin berbagai tempat kita hadiri. Ya mudah-mudahan sesuai dengan penyampaian guru kita tadi, sebagaimana kita di MPTT ini diajar, kemudian dilatih, kemudian ditarbiyah, dan kemudian diperjalankan. Dididik, diajar,
ditaklim istilahnya, diberikan ilmu. Kemudian ditarbiyah, dibimbing beramal. Tidak saja dilatih ilmu, tapi juga dibimbing untuk beramal. Dan tidak saja dibimbing beramal, tapi juga ditaslik oleh Abuya, diperjalankan. Yang berjalan itu apa? Hati kita. Jadi makanya istilah tauhid tasawuf itu Bapak Ibu, Abuya sering menyampaikan, yang dimaksud dengan tauhid itu, kata Abuya, adalah hakikat ma'rifat. Apa itu hakikat? Cahaya Allah. Apa dimaksud dengan tasawuf itu? Tarikat. Tarikat itu apa? Berjalan hati kepada Allah. Jadi tauhid tasawuf yang dimaksud Abuya adalah bagaimana hati kita berjalan kepada Allah untuk mendapatkan cahaya Allah. Itu tauhid tasawuf. Jadi Abuya tidak memperjuangkan tarikat dalam bentuk misalnya Naqsyabandiyah, Satariyah, tidak itu lagi. Karena itu hanya metode. Itu hanya cara, itu hanya jalan. Tapi yang inti dari tarekat adalah bagaimana hati kita ini berjalan kepada Allah. Nah, Isra ini juga berjalan. Kalau Nabi Isra berjalan dari Makkah ke Palestina, lalu Mi'raj naik dari langit pertama sampai berjumpa dengan Allah, maka di tarekat, di tasawuf yang dimaksud oleh Abuya yaitu hati kita berjalan. Jadi kalau hati kita bisa berjalan, Bapak Ibu yang mulia, itu berarti kita sudah meneladani Isra. Kalau Rasul mencontohkan berjalan dengan jasad dan ruhnya, tapi kita berjalan dengan batin dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mulia, lengkap yang kita dapatkan dalam tauhid tasawuf ini. Karena tidak mungkin hati kita bisa berjalan kepada Allah kalau tubuh kita tidak kita latih dengan syariat. Kan ini yang oleh Abuya diajarkan dalam apa itu syair syuhud wahdah itu kan. La ilaha illallah syuhud wahdah jalan yang sampo udep tubuh bak syariat bak hakikat konu debro. Nah, itu kalau bahasa kami di Langsa seperti itu, Ibu. Itu bahasa di Matang Gelumpang 2 seperti itu. Kalau bahasa kita begini, la ilaha illallah, syuhud wahdah, jalan yang sampai. Artinya bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Dengan syuhud wahdah. Syuhud itu kalau kita terjemahkan secara harfiah atau secara ringan, memandang. Wahdah yang satu, memandang yang satu. Siapa yang satu? Ya Allah. Jadi di wahdah itu tidak ada lagi yang lain selain Allah. Jadi kalau orang-orang martabat 7 kan itu namanya alam wahdah itu. Alam yang hanya satu, tidak ada yang lain lagi selain Allah. Kita belum ada, apapun belum ada. Pandang ke situ. Jadi yang banyak ini, yang bermodel ini, yang berwarna ini, kita pandangkan di situ yang satu. Sayang manusia kepada kita. Kita pandang terus kepada yang satu. Itu dari Allah. Atau kadang ada fitnah orang kepada kita. Kebencian orang kepada kita. Ya syuhud wahdah. Pandang yang satu itu juga dari Allah. Jadi Allah itu Bapak Ibu yang mulia, untuk menarik kita untuk dekat kepada Allah itu caranya banyak. Bisa caranya kebaikan, ada juga bisa caranya keburukan. Kan bisa jadi Allah itu berikan kepada kita musibah misalnya, kekurangan misalnya. Sehingga dengan kekurangan itu kita teringat, oh yang sempurna itu Allah. Kalau kita diberikan misalnya kelebihan, kemuliaan, kita melihat, oh yang punya kemuliaan itu adalah Allah. Begitu. Jadi sederhana. Sederhana maksudnya penyampaiannya. Tapi berat untuk mengamalkannya. Maka seperti makalah Abuya tadi itu kan dilatih itu. Dilatih. Apa kemauan Anda? Menjadi hamba Allah. Ya bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah? Dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Seperti sholat 5 waktu dan meninggalkan larangan-larangan Allah.
Jadi untuk menjadi hamba Allah, maka kita harus menjalankan perintah. Sholat sesuai dengan syarat dan rukun, itu syariat itu jalan untuk menjadi hamba. Saya teringat ada makalah Abuya juga yang berjudul Visi Misi Tauhid Tasawuf. Salah satunya adalah visi misi itu adalah bagaimana kita melatih tubuh agar tubuh kita sesuai dengan syarak. Agar tubuh tidak malas, memperbaiki tabiat tubuh. Tabiat tubuh ini kan biasanya suka yang enak-enak, itu tabiat tubuh itu. Mata sukanya tidur. Nah, kalau bahu sukanya bersandar. Apalagi misalnya, kalau kaki sukanya goyang-goyang kaki, kan itu tabiat tubuh itu. Dilatih supaya tubuh itu tidak malas, supaya kita menjadi hamba. Kalau kita sudah menjadi hamba yang baik dan benar, maka baru kita akan diperjalankan oleh Allah hati kita kepadanya. Jadi hamba dulu. Kan itu ayat Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Jadi siapa yang diperjalankan Allah itu? Hambanya. Kapan saatnya Nabi kita Muhammad itu diperjalankan oleh Allah? Kan setelah menjadi hambanya. Maka namanya asra bi abdihi. Jadi kita secara maknawi atau secara hikmah dari Isra itu, bagaimana supaya kita diperjalankan oleh Allah? Ya jadilah kita hamba Allah yang baik dan benar. Tidak lagi terasa berat, kata Abuya, dalam kita melakukan taat. Kita melakukan taat itu ya sudah seperti tarikan sendiri. Tidak ada didorong-dorong lagi. Begitu misalnya azan berkumandang atau misalnya terdengar bunyi zikir, tertarik terus hati kita. Kan ini yang disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebutkan Allah wajilat, gemetar qulubuhum, hatinya. Jadi Bapak Ibu, kalau tapi ambo di Singkia ambo tidak paham. Tapi kalau di Hanto Gadang dulu ada memang kebiasaan-kebiasaan. Ada sebagian orang ketika dia mendengar bunyi gendang, bunyi gandang berapa itu, badabu itu, tertarik saja hatinya melompek kan itu, ke gelanggang tuh. Itu tandanya mesra hatinya kepada bunyi gendang itu. Ada orang yang bisa mendengar tuh. Macam kita mendengar bunyi musik. Litak kita tahan badan kita bergoyang. Bergoyang juga tuh. Paling indah kaki kita bergoyang tuh. Paling indah. Itu tanda wajilat qulubuhum. Cuman letaknya saja tidak pas. Wajilat qulubuhumnya tuh ke musik. Kalau kita tidak wajilat qulubuhum, kita bisa tidak kepada zikir. Begitu tadanga la ilaha illallah, langsung macam apa tasentak tajago hati kita. Itu baru wajilat qulubuhum. Itulah salah satu tanda hati kita itu sudah mulai mau berjalan itu. Mau saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syuhud wahdah, jalan yang sampo. Artinya bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Karena lewat mata lahir tidak bisa kita sampai kepada Allah. Karena Allah itu tidak bisa kita perdapat bil hawas, dengan panca indera. Tidak bisa. Yang bisa kita perdapati dengan panca indera, dengan mata, pandangan, dengan telinga, pendengaran, itu hanya tanda-tanda keberadaan Allah. Bisa. Makanya kan ini yang kalau kita mengaji tauhid, Aqaid 50 itu kan dalil aklinya itu. Dalil aklinya. Apa dalil wujud Allah? Adanya alam. Alam itu bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita dengar. Tapi untuk sampai kepada zat Allah, bisa kita dengan panca indera? Tidak bisa, kata Abuya. Sampai kepada Allah itu melalui ainul basirah, dengan mata batin. Bagaimana mata batin? Caranya ya syuhud tadi. Memandang dengan batin, wahdah akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dijabarkan lagi dalam syair itu. Udep tubuh bak syariat. Hidup tubuh kita ini dengan syariat namanya. Yang kita rukuk, yang kita sujud, yang kita berdiri, yang kita baca dengan lidah Fatihah itu misalnya, itu hudep tubuh namanya. Syariat itu. Bagaimana agar tubuh kita tidak melakukan yang haram, tangan kita tidak mengambil yang haram-haram, lidah kita tidak mengucap yang haram-haram. Kelakuan tubuh itu syariat. Maka hidupnya tubuh dengan syariat. Bak hakikat kon hudep dro. Artinya di dalam hakikat bukan hidup kita. Tapi hidup siapa? Hidup Allah. Tidak ada hidup kita, tidak ada hebat kita, tidak ada kemauan kita, tidak ada ilmu kita. Tapi yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu yang mulia, gambaran secara ringkas daripada tauhid tasawuf itu tadi. Ini yang kita dilatih, ini yang kita belajar. Maka dia begini, makin satu ilmu, makin dia rumit, ilmu itu misalnya, makin dia halus, maka tentu cara mendapatkannya pun itu biasanya lebih susah. Lebih susah. Ya kalau sekedar misalnya kita membuat satu bangunan yang asal-asalan, ya mungkin tidak terlalu ribet kita berpikir. Tapi kalau untuk membuat satu keindahan, bangunan yang halus, yang bagus, indah, betul-betul unik misalnya, ya tentu diperlukan keahlian yang lebih matang dan mapan. Jadi makanya untuk mendapatkan ilmu yang komplit dan halus itu tadi, ya juga tentu gurunya kita perlu yang betul-betul memang ahli. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketik lagi jam 10 lewat ampe, ketika Nabi kita Muhammad sudah sampai di Palestina dalam cerita Isra, maka saat itu dikumandangkanlah azan oleh malaikat. Kemudian turunlah arwah para nabi-nabi seluruhnya, berbaris bersap-sap, membuat sap kalau bahasa kita. Kemudian qamatlah malaikat. Wa fi riwayatin Jibril, wa fi riwayatin Israfil. Qamat. Qamat ya macam kita qamat. Kemudian ditariklah tangan Nabi kita Muhammad maju ke depan jadi imam. Itulah pertanda Bapak Ibu yang mulia bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah imamul mursalin. Imamnya para rasul, pemimpin para rasul. Setelah selesai itu, kemudian barulah kepada Nabi Muhammad disodorkan 2 minuman. Itu kan adalah maklum kita kisahnya itu kan. 1 minuman terbuat dari khamar, 1 minuman terbuat dari susu yang manis dan bersih. Maka ketika Nabi Muhammad memilih minuman yang bersih, yaitu susu, maka Jibril memuji Rasul, ikhtartal fitrah. Engkau sudah memilih yang suci ya Muhammad, yaitu susu. Jadi pendek cerita, kemudian turunlah anak tangga. Anak tangga itu yang disebut dalam bahasa Arab dengan mi'raj. Jadi mi'raj itu isim alat. Isim alat untuk naik. Mi'rajun. Naiklah Nabi ke anak tangga itu. Anak tangga itulah yang kemudian naik. Satu persatu melewati langit. Di langit pertama, Nabi kita Muhammad diperjumpakan oleh Allah dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Begitu Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Nabiullah Adam, apa yang dikatakan oleh Nabi Adam Bapak Ibu? Marhaban bil ibni sholih. Selamat datang kepada anak yang saleh. Berbeda beko. Di langit kedua, 3 sampai seterusnya, itu ucapan selamat datangnya bukan memakai ibni saleh, tapi bil akhis saleh. Selamat datang saudara yang saleh. Itu kalau Nabi Yusuf mengucapkan itu, Nabi Harun mengucapkan itu. Tapi kalau Nabi Adam ucapannya ibni saleh. Kenapa? Karena Nabi Adam kan memang bapak manusia.
Maka bahasanya kan Nabi Muhammad itu anak yang saleh. Lalu kemudian dilihatlah oleh Nabi kita Muhammad, karena hikmah dari Isra kan linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, beliau tersenyum. Melihat ke kiri, beliau menangis tersedu sedan. Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, kenapa itu? Maka Jibril menjelaskan, ketika Nabi Adam melihat ke kanan tadi, nampak dinyo anak cucunya sedang bermain-main di sorga, bermain-main di tempat yang indah, bermain di tampek yang rancak, menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencalik akidah mengapunya menangis. Gambaran nampak dakek Nabi Adam alaihi salam, anak cucunya yang baranang di lautan darah, di lautan nanah, di lautan api, di lautan azab, di lautan neraka jahanam. Maka beliau menangis. Artinya apa Bapak Ibu yang mulia? Hikmah yang kita ambil dari Nabi Adam itu, orang tua kita ko seharusnya seperti itu. Mencalik yang hancak di anak kita tersenyum. Tapi ketika mencalik di anak kita ada kehajo yang melanggar perintah Allah, kita harusnya menangis, bersedih. Tanggung jawab sebagai orang tua, sebagaimana Nabi Adam mencontohkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadirin yang mulia, bila kita mencintai satu kebaikan, bila kita suka kepada satu kebaikan, maka tandanya cinta kita kepada kebaikan itu kan kita juga cinta agar kebaikan itu kan dapat ke anak kita. Duniawi saja contohnya. Ketika kita suka misalnya apa? Kesuksesan, pangkat, harta, jabatan, usaha. Senang tak kita mencalik misalnya uang mendapat kesuksesan. Baik dalam karir, baik dalam bisnisnya, baik dalam pendidikannya. Senang. Kan tentu tanda senang kita tuh, ingin jondak kita anak kita seperti itu. Ingin, itu tanda senang. Dan ketika kita melihat satu keburukan, kita tidak suka kepada keburukan itu. Tentu kita juga tidak suka kalau itu ada pada anak kita. Kalau Nabi Adam kan itu sudah mencontohkan surga neraka. Itu kan cerita finish itu. Cerita tempat kembali yang sudah jelas. Tapi kita ambil hikmahnya. Artinya begini hadirin yang mulia. Kira-kira ajaran tauhid tasawuf yang digagas oleh Abuya ini, yang sudah kita ikuti, yang sudah kita amalkan sedikit-sedikit, suka tidak kita dengan tauhid tasawuf ini? Tandanya kita suka, tentu kita juga suka kalau tauhid tasawuf ini juga ada pada anak cucu kita. Tapi kalau ceritanya kita suka kepada tauhid tasawuf, namun ke anak kita tidak suka, tidak tertarik kita untuk memberikan jua ajaran itu kepada anak cucu kita, amba ragukan itu tentang sukanya kita kepada ajaran itu. Karena logika kita saja. Apa yang kita suka ke diri kita, tentu kita suka itu ke anak kita. Habis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu lebih luas lagi. Tidak sempurna iman salah satu kamu, kata Rasul, sebelum sehingga dia mencintai untuk dirinya sebagaimana dia, hingga dia mencintai kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya. Artinya, tanda iman seseorang itu bagus, apa yang dia cintai agar itu dapat bagi dirinya, dia juga cinta agar itu dapat pada orang lain. Konon lagi ke anak cucu kita. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang mulia. Begini ya, kami pernah baca cerita lah. Misalnya sesama alumni Darul Hasanah misalnya. Bangga enggak
ambo dengan Darul Hasanah misalnya. Bangga. Karena mau dididik di situ. Sampai tamat di situ. Cinta enggak saya ke Darul Hasanah? Cinta. Tapi giliran anak ambo, enggak tertarik ambo untuk memasukkan ke situ. Itu dipertanyakan cintanya tuh. Karena kalau anak ambo ragukan untuk masuk ke situ misalnya, itu kan sama dengan ambo meragukan sendiri diri ambo. Itu salah satu bentuk misalnya. Walaupun beko tafsiran lain lagi kan begitu tuh. Nah, kita kembalikan misalnya. Cinta ndak ambo misalnya ke kampung ambo. Kanto Gadang. Ya cinta. Maka salah satu bentuk cinta itu apa? Kalau anak ambo tinggal di Kanto Gadang, ambo izinkan enggak? Kalau ndak ambo izinkan anak ambo tinggal di Kanto Gadang, itu sama dengan ambo ndak ada suku lagi ke Kanto Gadang tuh. Itu mudah saja kita manunya tuh. Berarti ada hal yang tidak sesuai kan begitu tuh. Nah, artinya Bapak Ibu yang mulia, ketika kita sudah menyatakan ada ndak nampak perubahan pada diri kita, karena kita yang tahu. Jangan kita nanti orang menilai selama bergabung dengan tauhid tasawuf. Waduh, apa misalnya? Ala gak takut juga meninggalkan sembahyang. Kalau dulu sembahyang juga, tapi kalau tinggal tuh nak jadi baban misalnya. Kan masih ringan tuh. Tapi kalau kini, kalau tinggal tuh agak terasa jadi awak. Agak padih juga ti awak. Apalagi misalnya kita nak bersuah buya. Itu salah satu bentuk tarekat itu seperti itu sebetulnya. Mengapa takut bersuah jok buya? Banyak mana salah ambo. Ada seperti itu. Makanya kami kadang-kadang acak bercerita jok wali. Kita pegang paura bersuah jok buya. Itu karena ikan tahu itu apa salah-salah awak. Apa perintah-perintah buya yang ndak awak jalankan. Takut apa tuh? Karena buya yang selama kita jalani, buya itu biasanya yang diperintahkannya 10 tahun yang lalu misalnya, 2004 balik misalnya kan, kini 2020 sampai, takana mantang buya tuh. Yang dulu ada kerajokan, itu ketika kita ada rasa takut basuo karena ada salah, itu salah satu tanda bahwa ternyata masih ada rasa sangkut hati kita kepada guru. Nah, ketika kita merasa adakah manfaat secara agama yang kita dapat ketika bergabung dengan tauhid tasawuf, alhamdulillah ada misalnya. Walaupun tidak banyak. Nah, manfaat itu tentu kita juga ingin agar manfaat itu didapat oleh anak cucu kita. Ayo tandanya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Itu langit pertama. Marhaban bil ibni saleh. Selamat datang anak yang saleh, kata Nabi Adam kepada Nabi kita Muhammad. Lanjut ke langit yang kedua. Basuh Nabi kita Muhammad dengan 2 orang Nabi. Yahya dan Nabi Isa. Itu bahasa berdua itu lain. Marhaban bil akhis saleh. Selamat datang saudara yang saleh. Naik ke langit ketiga. Basuh dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ke langit keempat. Basuh dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Ke langit kelima. Basuh dengan Nabi Harun. Di langit ke-6. Basuh dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ke-7. Basuhlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. 7. Apa hikmahnya paling tidak itu? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin beliau. Sebagaimana Nabi ke Mi'raj melewati langit 7 itu. Sebelum nanti akhirnya berjumpa dengan Allah. Maka kita kok oleh Imam Ghazali dikatakan kira-kira rangkuman kitab Ihya Ulumuddin itu berisi 7 aqabah. 7 jenjang yang kita jalani. Di awal kata Imam Ghazali harus kita jalani dulu aqabah ilmu. Maka ilmu ke awal. Makanya Abu Yakan mengatakan itu. Awalnya tauhid tasawuf itu ilmu. Karena mustahil tanpa ilmu kita mengetahui. Tapi kata Abu Ya, jangan berhenti di ilmu. Karena ilmu itu kata Abu Ya membawa kepada keakuan. Membawa kepada ananiyah. Karena ilmu itu pengetahuan. Berarti kalau kita punya pengetahuan kan kelebihan. Kan kemuliaan. Apalagi dibacakan beko hadis-hadis yang menyangkut kemuliaan ilmu kan.
Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Al ulama sirajul ummah. Ulama itu pelitanya umat. Di hadis lain asar yang lain lagi Umar bin Khattab mengatakan siapa yang tidak bersedih dengan matinya ulama, wafatnya ulama, man lam yahzan bimautil alim, barang siapa tidak sedih dengan wafatnya seorang orang alim, maka adalah ia itu munafik. Itu kata Umar bin Khattab. Itu kan kemuliaan ilmu. Ketika kita punya ilmu banyak, ilmu lebih, ilmu luas, tentu kita merasa, hambaku punya ilmu. Maka harusnya orang-orang tidak punya ilmu itu menghormati orang yang berilmu. Ketika dihormati Bapak Ibu yang mulia, sebenarnya kita sedang menghadapi ujian itu. Ketika dihormati itu. Hambaku ndak ustaz, ndak lama mudangah. Hati-hati. Iqbalun nas qabla awanihi simun qatilun. Manusia menghadapkan hatinya kepadamu dengan penghormatan, dengan ketakziman, qabla awanihi wa finishatin qabla kamalihi. Sebelum waktunya atau dalam satu niskhah itu sebelum sempurnanya batinmu, manusia menghadap kepadamu, ingat kata Ibnu Athaillah, itu simun qatilun. Racun yang mematikan. Yang diracun bukan tubuh kita Bapak Ibu. Yang diracun hati kita. Ananiyah, keakuan. Hamba orang alim, hamba orang berilmu, hamba ulama, hamba iko. Bahaya. Maka kata Abuya, jangan berhenti di ilmu. Latih dengan amal. Oleh Imam Ghazali dibuat akabah yang kedua, namanya akabah taubat. Kembali kepada yang benar setelah melakukan salah. Kembali daripada perbuatan yang melanggar hukum Allah kepada perbuatan yang sesuai dengan hukum Allah. Taubat. Amal kalau istilah Abuya. Jadi makanya kalau metode Abuya itu rumusnya simpel. Amal abidin, ahwal salikin, syuhud arifin. Amal yang kita lakukan sesuai dengan hukum syara, sembayang, berdoa, berzikir, bertaubat, puasa, itu dikatakan si abid namanya gitu. Si hamba. Jangan berhenti di amal lagi. Naik lagi kata Abuya. Kemana? Ke ahwal. Ahwal salikin. Apa itu ahwal? Pandangan hati. Salikin orang yang berjalan hatinya kepada Allah. Dipandanglah bahwa Allah tujuan kita, bukan yang lain-lain. Dipandanglah bahwa Allah yang memberikan kita amal itu. Bukan karena kita. Itu namanya kita salik. Orang yang berjalan hatinya kepada Allah. Kerajo salik namanya ahwal. Kerajo abid namanya amal. Karena tujuan kita hanya kepada Allah. Taraso di kita sadonya itu pemberian Allah. Lama-lama lupa kita yang lain. Yang ada hanya Allah. Syuhud namanya. Ketika syuhud itu kehajo arifin. Orang-orang arif namanya. Orang bermakrifat. Jadi jenjangnya itu 3. Amalkan ilmu namanya kita abid. Pandang Allah dalam beramal namanya kita salik. Tidak terpandang lagi yang lain. Hanya Allah. Dikatakan arif. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku sekedar menyampaikan saja yang bisa. Melatih seperti itu siapa? Ya guru. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka setelah Nabi kita Muhammad melewati langit yang ke-7, lalu naik ke aras. Setelah naik ke aras, naik lagi namanya ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kalau bahasa kita apa tuh? Batas muntaha penghabisan. Cuman diibaratkan Sidratul Muntaha itu seperti satu pohon. Pohon yang rindang dan besar, daunnya banyak, cabang dan rantingnya lebat. Yang dikisahkan dalam kitab Dardir Mi'raj itu, di setiap helai daun kayu itu tertulislah nama kita masing-masing setiap manusia.
Namanya daun kayu Bapak Ibu yang mulia, ado masonyo inyo mudo. Lambi bana pucuk daun kayu itu. Itu kita ketek-ketek namanya tu. Ado masonyo inyo bekola mulai agak laweh dan agak kareh. Batilah mulai gadang dan tua kita. Lama-lama daun kayu itu Bapak Ibu yang mulia karing. Lah mulai menguning. Itu tandanya apa? Hampi lapeh. Iya kan hampi lapeh itu. Kok sampat datang angin, babure itu. Cuman kita kini tidak tahu kita kok sadang daun kayu yang sadang hijau, yang lah hijau bana, atau yang agak kuning, atau yang ala karing. Ketika nyo karing, Bapak Ibu yang mulia, jatuhlah dari ranting itu. Datanglah malaikat maut. Tinggal calik saja. Nama siapa kau? Nama si Pulan. Alamat jaleh tu. Tak perlu pakai nik, Bang Melki. Nik tu kan mencari TPS saja tu. Jaleh tahu alamatnya di siko. Alah tinggal malaikat. Kau malam kau. Nama si Pulan. Itu Sidratul Muntaha. Di pokok Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu yang mulia adalah ampe buah matuai. Di pokoknya ya, di ureknya tu ampe buah matuai. Dikatakan di situ 2 mata air yang zahir, 2 mata air yang batin. Adapun 2 yang zahir itulah yang mengalir ke sungai Nil dan sungai Efrat di Irak dan di Mesir. Yang 2 lagi batin, maksudnya baru nampak. Itulah yang mengalir di surga. 2 sungai itu. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Marakil Ubudiyah, Bismillah itu kalau kita susun ampe kalimatnya. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Mengapa ampe Bapak Ibu yang mulia? Karena setan itu datang kepada kita ampe arah. Maka siapa yang ingin selamat dari gangguan setan, lazimkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala juo dah awak baca bismillah. Pai makan bismillah juonya apalagi kecik janang ya kan. Mari kita nikmati hidangan ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ala juo kita baca, tapi setan tambah banyak juo. Takkanlah kita makalah abu ya. Makin dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan makin mendekat ke Abu ya. Kan ada tuh. Makin dibaca zikir, nafsu makin jahe. Nah, bismillahnya kah yang salah? Bukan. Hati kita ke bismillah tu yang tak pas. Maka itu dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beribadah, saya bersedekah, saya berzikir, saya mengaji, saya mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'allaq bi itu yang penting. Artinya apa? Kita tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar, tidak bisa beribadah kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah seperti itulah Bapak Ibu yang mulia. Karena ada terangkan kita dulu, kalau adalah di makanan itu misalnya racun, tidak kanai. Bismillah yang baik itulah itu. Kalau tidak mengapa pula? Bismillah juga baca kanai juga awak. Berarti bismillah tidak pas itu. Bismillah tidak pas. Hadirin hadirat. Jadi pendek cerita, naiklah Nabi kita lagi. Lewat Sidratul Muntaha tadi, naiklah ke Mustawa. Begitu di Mustawa kata Jibril, Muhammad, naiklah kamu ke rap-rap ini. Rap-rap itu kalau bahasa kita awan. Sebagai kendaraan. Tidak pakai mi'raj lagi. Naik Nabi kita ke situ. Kata Jibril, Muhammad, berjalanlah. Jumpai Allah. Berarti seketik lagi dan tidak bersuara. Ikutlah kata Nabi Muhammad ke Jibril. Indak kata Jibril. Itu bukan tampe ambo. Itu tempatmu ya Muhammad. Saya hanya mengantarkan sampai ke sini. Bu-ibu, guru begitulah. Mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Allah. Ketika bersyukur dengan Allah, Allah sama Allah langsung.
Tidak lagi guru memang. Cuman kita yang jadi masalah apa? Balun tantu dakek sama Allah lah meninggalkan guru. Apa payahnya? Bismillahnya dibaca guru tadi. Kata murid Abdul Qadir Jilani. Kan itu. Menyumbang air itu kan. Mencari Abdul Qadir Jilani baca bismillah. Bacanya bismillah. Padahal kecil Abdul Qadir Jilani pacik saja belakang baju amboko. Berjalan kita di hati hari. Dipacik setengah jalan bapiki murid kau. Setengah jalan dah baru kau. Baru sampai ke tapian. Dibacanya bismillahnya tadi mudanga kecilnya. Abu hafal dia bismillah. Dibacanya bismillahirrahmanirrahim. Dilapihkannya baju gurunya tadi. Bule. Maksudnya mana maksudnya? Mengapa di tengah jalan tinggalkannya gurunya? Bayangkan. Harusnya apa? Allah tidak sampai ke Allah baru. Kata Jibril, pailah Muhammad. Hamba sampai di siko mantekkan. Tugas guru itu baik Bapak Ibu yang mulia. Makanya tidak sembarang orang bisa jadi mursyid. Jibril itu ibarat mursyid. Diantekkannya Nabi kita Muhammad. Selangkah lagi basuh wajah Allah. Pailah kata Jibril. Basuh dengan Allah. Samulah kita kata Nabi Muhammad. Tidak. Itu bukan tampe ambo. Basuhlah langsung. Hadirin dan hadirat. Jadi artinya apa? Kalau rasa-rasanya balonnya kuek kita untuk basuh wajah Allah tu jangan tinggalkan guru. Jangan tinggalkan guru. Nah, kok kita kok syariat masih apa namanya balon jaleh? Lah kareh pula awak pada guru tadi. Apa? Hadirin yang mulia. Ala kareh pula ban muka pada ban belakang. Asyik tahan taklah. Nah, itu. Artinya apa? Yang bisa kareh itu ban belakang. Ban muka jangan kareh. Kan tak kareh pula ban muka pada ban belakang. Yang memberi tarikan kan ban belakang Bang Milki kan, bukan ban muka. Yang memberi tarikan itu guru. Kita kok apa? Ban muka kok maikui. Hadirin dan hadirat. Kemudian sampailah Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Allah. Fakana qaba qausaini au adna. Adalah Nabi itu sejarak 2 busur panah atau lebih dekat. Kira-kira itu simbol jarak itu seperti jarak 2 panah antara Nabi dengan Allah. Tapi jangan bayangkan jarak itu jarak tampe. Beko salah akidah kita. Lah batampe puluh Allah. Bana orang tu beko. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa keceknya. Artinya itu simbol kedekatan. Makanya ada pakai au adna atau lebih dakek lagi. Fakharra sajidan. Nabi pun jatuh tersungkur dalam keadaan sujud. Sujudlah Nabi. Kita bayangkan ibu-ibu, waktu sembahyang itu kita buat itu. Sujud di hadapan Allah. Sedang sholat. Karena intinya mereka sembahyang. Isra Mi'raj kok. Apa yang dibaca Nabi kita Muhammad? Apa disampaikan Nabi Muhammad? Tidak ada apa-apa. Diam Nabi kita Muhammad. Lalu kata Allah, sal tu'ta. Muhammad minta, akan kuberikan. Apa lagi yang mau minta ya Allah? Kata Nabi Muhammad, engkau sudah berikan kepada Musa kalimullah. Engkau berikan kepada Isa ruhullah. Engkau telah berikan kepada Ibrahim khalilullah. Engkau telah berikan kepada Adam Safiyullah. Engkau telah berikan kepada Yunus Najiyullah. Apa lagi diambo? Apa kok? Tanda Nabi Muhammad itu rendahnya hatinya. Tidak layak meminta ya Allah. Tidak layak meminta. Apa kata Allah Bapak Ibu yang mulia? Kuberikan kepadamu sab'ul masani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam solat Fatihah. Makanya Fatihah itu di kita mulai acara Fatihah ya kan? Mulai doa Fatihah, tutup doa Fatihah. Karena Fatihah itu kunci dari segala isi Al-Quran. Maka disebut umul kitab, induknya kitab. Apalagi diberikan Allah ke Nabi kita Muhammad. Alam nasrah laka sadrak. Maka alam nasrah itu ada amalan-amalan ulama tertentu membaca alam nasrah. Kalau di kita suluk, khatam itu masuk Pak Wali ya, alam nasrah itu. Khatam Khaujaki. Kalau almarhum Abu Yadul di pesantren mengamalkan itu
tiap habis subuh itu. Kalau agak-agak terasa sampai rasa kita baca alam nasrah laka sadrak. InsyaAllah Allah mudahkan. Dia ambil ijazahnya dulu. Jangan anda anu saja. Lah. Barulah Nabi kita Muhammad berkata. Dalam sujudnya kok. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala keselamatan, segala kebaikan, segala keberkahan itu milikmu ya Allah. Tidak ada kehormatan milik kita. Tidak ada kebaikan milik kita. Tidak ada keselamatan milik kita. Milik siapa sadonya ibu? Milik Allah. Itu kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Karena Nabi menyerahkan segalanya kepada Allah. Apa dijawab oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan di atasmu wahai Nabi, maksudnya Muhammad. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah juga di atasmu, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah. Karena kita menyerahkan kepada Allah, Allah berikan kita rahmat kesejahteraan. Makanya Bapak Ibu waktu kita sembahyang, di tahiyat itu minimaliko kita kana. Saat membaca at-tahiyatul mubarakatuh itu kita merasa batin kita, amba serahkan segalanya kepada Engkau ya Allah. Maka Allah akan berikan kita keselamatan. Kita kana macam Nabi Mahado Allah saat kita membaca tahiyat itu. Apa kata Nabi ibu-ibu? Diberikan Allah salam kepadanya keselamatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jangan daki ambo saja ya Allah. Keselamatan itu. Kepada siapa juga? Alayna. Kepada kami para nabi-nabi seluruhnya. Nabi itu tidak maunya selamat seorang-seorang. Kepada kami seluruh nabi-nabi. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan kepada seluruh hamba-hamba yang saleh. Makanya kok hamba mematuhi perintah Allah. Saleh sesuai dengan perintah-perintah Allah. Kalau kita bisa masuk dalam golongan itu, masuklah kita Bapak Ibu dalam doa setiap orang sholat. Makanya kan kita minta waktu kita doa setelah wudhu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang bertaubat. Taubat itu perlu. Kata Abun Ar-Razi, mengapa kita minta doa taubat itu? Padahal kita lah siap wuduk tuh. Wuduk kan kebaikan, wuduk kan rancak, pahala, kesalehan. Mengapa taubat lagi kita minta? Menunjukkan bahwa di kesalehan kita itu bisa ada dosa. Maka taubat pangkal segala-galanya. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku ya Allah dari golongan orang yang mensucikan diri. Mensucikan hati, mensucikan batin. Yang ketiga apa Ibu? Waj'alni min ibadikas. Jadikan aku dari hambamu yang saleh ya Allah. Kita minta masuk golongan hamba saleh supaya masuk kita dalam doa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baru kita mengakui asyhadu alla ilaha illallah. Di kita mazhab Syafi'i angket telunjuk tahui waktu mengucap illallah. Di kita mazhab Syafi'i yang mata kita tadi mencalik tampik sujud, begitu illallah langsung mata kita mencalik ke telunjuk kita tu. Kalau kami umat-umat apa kecil ibu-ibu kan begitu tu. Kan ditutup talakung, kasih tujuh mata kita. Jangan turun-turunkan lagi telunjuk tu sampai salam. Jangan lenong-lenongkan lagi. Situ saja. Itu maknanya apa? Menetap di atas syahadat. Ikut dilenongkan lagi, kaki dah sekali, kaki kanan sekali. Kau sampat basuh kucing bahaya. Lah, itu cerita anunya tu. Jangan masukkan ke hati itu maksudnya.
Yang penting di kita fikih madhab Syafi'i, angket telunjuk apabila ketika illa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca oleh Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mengapa Bapak Ibu kita membaca juga kama shallaita ala sayyidina Ibrahim? Ikut menghargai nenek moyang namanya. Nabi Ibrahim itu nenek moyang para nabi. Jangan selawat kita ke Nabi Muhammad saja, ke keluarganya yo juga. Jangan selawat kita ke keluarga Nabi saja, ke Nabi Ibrahim yo juga. Jangan ke Nabi Ibrahim saja, ke keluarga Nabi Ibrahim yo juga. Mengapa keluarga Nabi Ibrahim? Ikut sepupu dari Nabi kita Muhammad, itu keluarga Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim dua, Ishak dari Siti Sarah, Ismail dari Siti Hajar. Keturunan Ishak kolah namanya Ali Ibrahim. Jadi kita tuh elok basanak namanya, diajarkan Nabi. Basepupu tuh rancak, maka didoakan. Umat Nabi Muhammad mendoakan anak keturunan Nabi Ishak. Karena itu sepupu saudara dari Nabi Ismail. Bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahmi namanya itu. Maka oleh karena itu, setelah selesai itu, baru kemudian Nabi kita Muhammad SAW diberikan perintah oleh Allah salat, pendek cerita 5 waktu sehari semalam. Dan beliau turun malam itu juga sebelum subuh sampai ke Makkah. Sebelum subuh tuh, berangkat jam 2 malam, sebelum subuh sampai balik ke Makkah. Kok istilah orang berjalan Bang Melki putar kapalo namanya tuh kan. Sampai ke bersuju Allah pulang balik. Nak ada malam-malam lagi dah. Sampai di Makkah sebelum subuh, tapi Nabi belum melaksanakan solat subuh. Solat pertama dikerjakan Nabi setelah Isra Mi'raj adalah solat zuhur. Makanya ulama fikih mengatakan, mengapa namanya zuhur? Karena sungguhnya zuhur itu awalu sholatin dhaharat. Awal pertama solat yang nyata dan nampak. Maka namanya zuhur. Mengapa tidak subuh? Padahal Nabi lah sampai sebelum subuh ke Makkah. Belum diajarkan ilmunya oleh malaikat Jibril. Maka di fikih kita diajarkan malaikat Jibril itu turun 22 kali. Sekali mengajarkan kepada Nabi sembahyang subuh di awal waktu. Besok turun sekali lagi. Mengajarkan solat subuh hampir di akhir waktu. Untuk mengajarkan ke Nabi awal waktu yang pertama ke patang. Akhir waktu yang kedua kali kok. Dua kali sadonya tuh. Zuhur 2 kali, asar 2 kali. Nabi belum mengerjakan solat, belum ada ilmunya. Berarti penting ilmu. Pertama tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.